Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan cantik yang tinggal di sebuah desa sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa usianya sebenarnya sudah lebih dari 100 tahun. Ia menyimpan rahasia besar, rahasia yang membuat setiap suaminya meninggal satu persatu setelah pernikahan. Hingga suatu hari, ia menikah dengan seorang pria yang berbeda dari sebelumnya. Pria ini memiliki ketenangan, keyakinan, dan ilmu batin yang kuat. Di malam ke-30 pernikahan mereka, kebenaran yang bertahun-tahun terkunci akhirnya terbuka. Aku masih ingat malam ketika suara kentongan bertalu di langit desa, seperti detak jantung yang menolak tenang. Angin dari hutan jati datang pelan, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Di ujung jalan tanah, rumah besar milik seorang perempuan yang dipanggil semua orang sebagai Nyonya Rini tampak terang benderang. Lampu gantung di terasnya berkilau, seolah sedang merayakan sesuatu, padahal suasana kampung baru saja dicekam kabar duka. Suami Nyonya Rini yang baru sebulan dinikahi ditemukan tak sadarkan diri dan tak pernah bangun lagi. Tidak ada luka, tidak ada tanda apapun. Seperti tubuhnya memutuskan untuk berhenti begitu saja. Orang kampung berbisik di bawah pohon mangga depan surau. Ada yang bilang nasib, ada yang pelan-pelan menyebut hal yang tidak ingin diucapkan keras-keras. Aku berdiri agak jauh, menatap rumah itu. Dari kejauhan, aku sempat melihat sosok Nyonya Rini di balik tirai. Kulitnya bening seperti porselen, riasannya rapi, rambutnya hitam jatuh di bahu. Usianya tampak di awal 20. Tetapi tatapannya seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak musim. Seorang bapak menepuk bahuku dan menyuruh pulang. Jangan berdiri lama di sini. Malam begini lebih baik cepat masuk rumah. Aku mengangguk, tapi kaki masih berat. Ada rasa penasaran yang tidak bisa padam. Ini sudah ketiga kalinya suami Nyonya Rini pergi dengan cara sama. 1 bulan setelah mereka menikah. Tanpa bekas. Tanpa jejak. Seperti ada jam pasir tak terlihat yang tumpah pelan, lalu berhenti tepat di hari ke-30. Di antara bunyi kentongan dan desis angin, aku mendengar sayup-sayup suara perempuan melantunkan tembang yang tidak kukenal. Merdu tapi dingin. Aku menoleh. Tirai teras bergerak sendiri. Tembok rumahnya memantulkan cahaya yang tidak biasa. Saat itu aku belum tahu bahwa malam itu adalah pintu pertama menuju rahasia yang selama ini disembunyikan desa. Dan aku yang hanya berniat melihat lalu pulang, malah ikut terseret ke arus yang membawa kisah ini ke arah yang tidak terbayang. Pendahuluan eksposisi. Namaku Damar. Aku lahir dan besar di desa Wonomulyo, desa yang dikelilingi hutan jati dan kebun tebu. Orang-orang di sini ramah, tapi mereka juga pandai menyimpan cerita. Kalau ada sesuatu yang aneh, biasanya dibahas sambil menyesap kopi di warung, bukan di forum resmi. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan sering digeser menjadi urusan waktu. Nanti juga reda, nanti juga lupa. Begitulah cara desa bertahan. Sekitar 2 tahun lalu, seorang perempuan datang dan membeli rumah tua peninggalan Juragan Gula. Ia memperbaiki semuanya menjadi seperti rumah dari majalah. Catnya putih bersih. Lantainya marmer mengkilap. Ada kolam ikan dengan air mancur kecil di halaman. Perempuan ini memperkenalkan diri sebagai Rini. Bukan orang sini. Tidak ada keluarga di desa. Tapi ia dermawan. Ia menyumbang untuk masjid. Ia membantu perbaikan pos ronda. Ia menanam pohon peneduh di lapangan. Orang-orang cepat menyukainya. Rini cantik dengan cara yang tenang. Senyumnya tidak berlebihan, tutur katanya lembut. Saat berjalan di pasar, ibu-ibu menoleh. Saat duduk di warung, bapak-bapak diam-diam melirik. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang lamaran datang. Seorang pemuda dari desa sebelah menikahinya. Namanya Bimo. Baik, sopan, katanya masih baru bekerja di pabrik. Semua terlihat wajar. Sampai tepat 1 bulan setelah resepsi, Bimo ditemukan tak bergerak di kamar.
Wajahnya damai seolah tidur panjang. Desa geger, lalu mereda. Rini membuat tahlil. Ia tampak sedih tapi tabah. Waktu berjalan. Beberapa bulan kemudian, Rini menikah lagi. Kali ini dengan seorang penjaga toko yang dikenal jujur. 1 bulan setelahnya, kisah yang sama terulang. Orang mulai berbisik, tapi tidak ada yang berani menuduh. Tidak ada tanda buruk pada Rini. Ia tetap menolong tetangga. Ia tetap tersenyum. Ia tetap duduk di teras setiap sore memberi makan ikan. Aku kenal Rini karena pekerjaanku sebagai tukang servis elektronik. Beberapa kali aku datang untuk memperbaiki televisi, dispenser, kadang hanya memeriksa kabel. Rumah itu selalu harum. Ada wangi melati yang halus, seperti baru saja ada pesta. Padahal hanya ada kami berdua di ruang tamu. Rini selalu menawariku minum. Ia ramah pada batas yang pas. Tidak berlebihan, tapi cukup membuat orang betah. Setiap kali aku pamit, ia berdiri di pintu, mengucapkan terima kasih dengan tatapan yang hangat, namun dingin di ujungnya. Pernikahan ketiga terjadi menjelang Lebaran tahun ini. Laki-laki itu bernama Wira. Atletis, rajin berjamaah, dan memang belum pernah menikah. Orang-orang bercanda bahwa Rini suka lelaki yang masih polos. Candaan itu terdengar ringan, tapi sebetulnya menyimpan rasa takut. Kami semua ingat 2 nama sebelumnya. Kami juga ingat hitungan hari. Namun lagi-lagi, tidak ada bukti yang bisa digenggam. Hanya kebetulan yang mirip. Hanya kalender yang menatap tanpa suara. Sejak suami ketiga itu, aku mulai memperhatikan hal kecil di sekitar rumah Rini. Setiap malam Selasa, ada cahaya aneh di jendela kamar belakang. Bukan warna lampu biasa. Cahaya itu seperti air yang tenang, tapi berubah bentuk saat kita berkedip. Kadang terdengar suara tembang yang sama seperti malam kentongan bertalu. Aku tanya ke satpam lingkungan. Ia bilang mungkin itu hanya efek lampu dekorasi. Aku mengangguk, tapi tetap mencatat di kepala. Suatu sore, aku sedang minum kopi di warung Bu Lastri ketika Rini lewat. Ia berhenti untuk membeli gula. Banyak mata mengikuti langkahnya. Semuanya pura-pura tidak menatap, tapi seluruh udara di warung terasa bergerak pelan ke arah perempuan itu. Bu Lastri menyapanya, menanyakan kabar. Rini menjawab dengan suara tenang. Lalu ia menoleh padaku, tersenyum kecil, dan bertanya apakah aku bisa datang malam nanti. Kulkasnya berisik. Aku bilang bisa, setelah Isya. Malamnya, aku datang membawa obeng dan multimeter. Kulkasnya ternyata baik-baik saja. Hanya karet pintu yang perlu diganti. Saat aku mengecek bagian belakang, aku melihat kaca kecil di dekat lemari. Bukan kaca rias biasa. Kaca ini tua dengan bingkai kayu. Permukaannya sedikit buram, tapi memantulkan ruangan seperti air telaga. Aneh sekali rasanya memandang ke sana. Sekejap aku merasa ada bayangan lain di balik pantulan. Seperti seseorang berdiri di belakang Rini dan menatapku, padahal ruangan kosong. Rini melihat aku memandangi kaca itu. Ia tertawa pelan dan bilang itu warisan dari rumah lama. Ia bawa sebagai kenang-kenangan. Ia bilang kaca itu bikin ruangan terasa lebih lapang. Aku mengangguk dan menunduk kembali ke kulkas. Tidak nyaman rasanya menatap pantulan yang dingin. Hari-hari berlalu. Hitungan tanpa suara di kepala warga mulai bergerak. 25, 26, 27. Orang-orang tidak bilang apa-apa, tapi mereka menahan napas. Setiap pagi, ada saja yang bertanya kabar Wira. Sehat, olahraga seperti biasa, senyum seperti biasa. Rini juga terlihat hadir di pengajian, duduk paling belakang, menunduk sopan. Semuanya normal di mata orang yang ingin percaya pada yang normal. Tapi di antara normal itu, ada retak yang tidak bisa disemen. Malam ke-29, aku tidak bisa tidur. Angin membawa wangi melati yang terlalu kuat. Bukan wangi kebun,
wangi yang seperti dioles di dinding. Aku keluar ke teras dan melihat langit. Bulan bulat seperti wajah yang menunggu. Jalan desa sepi. Hanya suara daun jati bergesekan. Tanpa sadar, kakiku melangkah ke arah rumah Rini. Aku tidak berniat masuk. Hanya ingin melihat apakah lampunya masih menyala. Dari pagar, aku melihat jendela belakang memantulkan cahaya yang bukan warna lampu. Cahaya seperti air itu muncul lagi. Terdengar lagi tembang yang tidak kukenal. Aku berdiri lama. Lalu sesuatu bergerak di dalam, mendekat ke jendela. Tirai berkibar. Aku mundur setapak. Dalam pantulan kaca jendela, aku melihat dua sosok. Rini dan bayangan yang menempel di punggungnya seperti kabut pekat. Kabut itu tidak punya wajah, tapi punya arah. Arah itu menuju ruangan lain, mungkin kamar Wira. Tenggorokanku kering. Aku ingin menjerit memanggil warga, tapi suara tercekat. Pagi harinya, kabar itu datang lagi. Wira tidak bangun. Semua orang berduka. Semua orang bertanya dalam hati. Desa lalu menenangkan diri lewat doa dan tahlil. Rini duduk di depan, mengusap air mata dengan sapu tangan putih. Aku mengamati dari sudut ruangan. Ada getar halus di ujung jari Rini. Selebihnya, ia tampak sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang kehilangan suami ketiga dalam pola yang sama. Sejak kejadian itu, aku mulai menulis catatan kecil. Jam berapa lampu menyala? Kapan wangi melati datang? Hari apa suara tembang muncul? Aku tidak tahu untuk apa. Mungkin supaya kepalaku tidak meledak oleh rasa penasaran. Mungkin karena aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan mencari jalannya. Dan saat itu datang, seseorang harus berani menyusun keping-kepingnya menjadi cerita yang utuh. Beberapa bulan berlalu. Desa kembali ke ritme biasa. Anak-anak bermain karet di lapangan. Truk tebu lewat setiap sore. Burung manyar bersarang di pohon waru. 1-2 orang luar desa datang melamar Rini. Lalu batal karena alasan yang tidak jelas. Hingga suatu hari, sebuah kabar baru beredar. Rini akan menikah lagi. Calonnya bernama Rama. Ia pendatang yang membuka bengkel motor kecil di perbatasan desa. Badannya tegap. Bicaranya sopan, matanya tenang seperti orang yang terbiasa menimbang sebelum bertindak. Ada yang bilang ia punya laku hidup yang tidak sembarangan. Ada yang berbisik ia belajar ilmu bela diri dari gurunya di pesantren. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sejak kabar itu muncul, udara desa kembali berubah rasanya. Seperti langit menahan hujan. Aku bertemu Rama pertama kali di warung. Ia memesan kopi hitam dan pisang goreng. Ia menyapaku lebih dulu. Kami mengobrol tentang rem motor dan harga ban. Obrolan ringan yang menutupi sesuatu yang lebih berat. Di tengah obrolan, aku memberanikan diri bertanya apakah ia yakin dengan rencananya. Rama tersenyum. Ia bilang, ia tidak menikah hanya dengan rasa suka. Ia menikah karena yakin. Jawabannya sederhana, tapi di matanya ada sesuatu yang lain. Bukan sombong, bukan nekat, lebih seperti orang yang sudah menyiapkan payung sebelum awan gelap datang. Pernikahan mereka berlangsung sederhana tapi rapi. Tidak ada pesta besar, hanya tenda biru, musik pelan, dan doa dari tetangga. Rini tampil cantik seperti biasa. Rama tampak tenang. Mereka duduk berdampingan, menerima salam dari orang-orang. Saat aku menyalami mereka, aku merasakan dingin yang aneh di telapak tangan Rini. Dingin seperti benda yang lama disimpan di kolam. Aku menahan diri untuk tidak menarik tangan terlalu cepat. Rini menatapku sekilas, lalu tersenyum. Malam itu, ketika tamu sudah pulang, aku berjalan melewati rumah mereka. Lampu teras padam, hanya jendela belakang yang memantulkan cahaya seperti air.
Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa ingin lari. Aku malah berhenti dan berbisik dalam hati. Jika memang ada sesuatu, tunjukkan dengan jelas. Kalau ini hanya prasangka, hilangkan dari kepalaku. Angin tidak menjawab. Waktu juga diam. Hanya terdengar suara jangkrik dan gemericik air mancur kecil di halaman. Di kursi kayu depan rumah, aku duduk sebentar, mengatur napas, mencoba menenangkan pikiran. Aku tahu satu hal, cerita ini belum selesai, bahkan terasa baru dimulai. Dan entah kenapa, aku merasa Rama bukan sekadar pengantin baru. Ia seperti seseorang yang membawa kunci ke pintu yang selama ini tertutup rapat. Pertanyaannya, pintu itu akan dibuka ke arah terang, atau justru mengantarkan kami semua pada gelap yang lebih dalam. Pemicu konflik akan muncul tidak lama lagi. Saat jam di dinding bergerak pelan menuju hari yang ke-14, udara di desa terasa lebih berat. Wangi melati kembali datang, kali ini bercampur aroma tanah basah, seolah hujan yang tidak turun tapi meninggalkan jejak. Kala itu, aku belum tahu bahwa mulai malam itu, aku akan melihat dengan mata kepala sendiri sesuatu yang selama ini hanya kubayangkan. Dan sejak melihatnya, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya sekadar kebetulan. Part ini berakhir di sini. Aku butuh menarik napas sebelum bercerita tentang apa yang terjadi di malam-malam berikutnya. Malam-malam yang membawa kami pada rahasia usia yang disembunyikan, pada perhitungan yang dijaga, dan pada perubahan yang akan membuat semua topeng jatuh satu persatu. Hari-hari setelah pernikahan Rini dan Rama berjalan seperti biasa di mata orang luar. Mereka belanja di pasar, menyapa tetangga, dan beberapa kali terlihat sarapan di teras sambil tertawa kecil. Tapi kalau kamu tinggal cukup dekat, kamu akan tahu ada hal-hal kecil yang berubah. Lampu belakang rumah mereka lebih sering menyala saat larut malam. Wangi melati muncul tidak hanya pada malam Selasa, tapi juga malam-malam lain yang tidak beraturan. Dan tembang yang dulu hanya terdengar samar, kini sesekali jelas seperti ada penyanyi tak terlihat berdiri di samping jendela. Aku sering pura-pura lewat untuk mengantar kipas angin atau peralatan yang katanya rusak. Padahal sebagian hanya alasan supaya aku bisa melihat apakah ada yang janggal. Rama selalu menyambut dengan ramah. Ia orang yang rapi. Rak sepatu ditata lurus, alat-alat bengkel disusun berdasarkan ukuran, bahkan payung pun diarahkan ke sisi yang sama. Ia tipe laki-laki yang menjaga ketenangan lewat keteraturan. Rini juga tetap hangat, tapi entah mengapa senyumnya sekarang sering berhenti di bibir. Matanya tidak sedalam dulu, seperti ada tirai tipis di sana. Suatu sore, aku duduk di warung Bulastri saat Pak Parman, orang yang paling lama tinggal di desa, bercerita pelan-pelan. Katanya dulu, jauh sebelum aku lahir, ada kabar tentang gua di pegunungan yang tidak pernah kering meski musim kemarau. Orang-orang percaya di dalamnya tinggal sesuatu yang menjaga air. Mereka menyebutnya penunggu. Ada yang bilang penunggu itu menyukai persembahan yang wangi. Ada juga yang percaya penunggu itu bisa memperpanjang usia cantik seseorang asalkan ada yang ditukar. Namanya juga cerita lama. Kalau dicerita dengan nada setengah berbisik, semua terdengar masuk akal. Bulastri menimpali bahwa beberapa bulan terakhir ada orang yang melihat mobil Rini berhenti di ujung jalan setapak dekat bukit. Katanya Rini sering naik sendirian sambil membawa bunga. Ia selalu turun sebelum subuh. Tidak ada yang berani ikut menelusuri. Mereka hanya melihat dari jauh. Ketika ditanya, Rini menjawab santai. Katanya ia suka udara pegunungan dan ingin berdoa di tempat sunyi. Jawaban itu cukup untuk menutup pintu rasa ingin tahu bagi orang yang tidak mau repot. Tapi bagiku, justru membuka jendela baru. Aku tidak mau langsung menuduh. Aku hanya menyusun kepingan yang berserakan. Kaca tua di rumah Rini. Wangi melati yang terlalu pekat.
tembang tanpa penyanyi, lampu belakang yang seperti memantulkan air, dan kebiasaan menuju bukit sebelum subuh. Semua itu belum tentu terkait, tapi rasanya berada di satu halaman yang sama. Rama tidak banyak bicara soal hal-hal gaib. Ia lebih suka membahas hal konkret. Oli, kampas rem, atap bocor, atau harga beras. Namun beberapa kali, tanpa sadar, ia menyelipkan kalimat yang membuatku menoleh. Ia mengatakan bahwa rumah yang terlalu nyaman kadang menyembunyikan pintu yang tidak seharusnya dibuka. Ia juga bilang, manusia paling sering tersesat bukan karena jalan yang sulit, tapi karena lampu yang terlalu terang. Aku tidak menanggapi panjang. Aku hanya menyimpan kalimat-kalimat itu bersama catatan kecilku. Menjelang hari ke-8 pernikahan, kabar-kabar kecil mulai berdatangan. Rama beberapa kali tidak terlihat di bengkel pada jam yang biasanya ramai. Ada yang bilang ia sedang puasa. Ada yang bilang ia berkunjung ke guru lama di pesantren yang letaknya 2 kecamatan dari sini. Malam-malam tertentu, rumah Rini sunyi sekali, bahkan suara televisi pun tidak ada, hanya air mancur yang terdengar. Namun di tengah sunyi itu, ada satu malam ketika tembang terdengar jelas seperti rekaman lama yang diputar. Aku berhenti di balik pohon jambu. Aku tidak mengerti liriknya, tapi baris-barisnya seperti meminta sesuatu. Keesokan paginya, aku bertemu Rama di pasar. Ia menepuk pundakku dan menanyakan kabar. Matanya tampak lelah, tetapi ada cahaya aneh di sana. Bukannya padam, malah seperti semakin tenang. Ia membeli beberapa helai kain putih dan seikat bunga kenanga. Ketika aku tanya untuk apa, ia hanya tersenyum. Katanya untuk merapikan rumah. Jawaban itu sederhana, tapi hatiku tidak ikut sederhana. Hari-hari berikutnya, Rini tetap tampil cantik. Kulitnya tetap berpendar seperti baru dilap cahaya. Ia menyapa tetangga, mengantar makanan ke pos ronda, bahkan sesekali mengajak anak-anak memberi makan ikan di kolamnya. Semua terlihat sempurna. Tapi sekali lagi, kalau kamu berdiri cukup dekat, kamu akan melihat hal-hal kecil yang tidak ikut sempurna. Di bawah telinga kanannya, ada gurat halus yang tidak pernah ada sebelumnya. Di punggung tangannya, uratnya sesekali muncul sebentar, lalu lenyap seolah disembunyikan. Seperti seseorang yang berusaha menutup retakan dinding dengan cat tipis. Pada hari ke-12, aku diminta datang untuk memeriksa saklar di ruang tengah. Rini sedang di dapur. Rama menyuguhkan teh. Saat aku jongkok di bawah meja untuk memeriksa kabel, mataku menangkap pantulan di kaca tua itu lagi. Kali ini pantulannya tidak sekadar ruangan. Ada seperti kerlip air yang bergerak di dalam permukaan kaca. Bukan bayangan dari kolam, karena pintu ke halaman tertutup. Kerlip itu menyatu dengan tembang yang datang sangat pelan, seperti napas. Aku berdiri dan berpura-pura merenggangkan punggung. Rama memperhatikan gerak mataku, lalu ia menutup kaca itu dengan kain putih yang dibelinya di pasar. Katanya supaya debu tidak menempel. Caranya bicara terasa biasa, tapi gerak tangannya seperti orang yang sudah paham apa yang harus dilakukan. Rini keluar dari dapur membawa kue. Ia sempat berhenti sekejap saat melihat kaca tertutup. Hanya sekejap, tapi cukup untuk menangkap sesuatu yang mirip kaget. Setelah itu wajahnya kembali normal. Ia duduk dan bercerita soal tanaman hias. Aku ikut bercerita tentang kipas angin milik Bu Sunarti yang minta tolong diperbaiki. Obrolan berjalan ringan, tapi udara di ruang itu rasanya seperti menahan napas. Malam ke-14, langit cerah. Bulan bulat menggantung seperti piring porselen. Aku tidak sengaja bertemu Mbah Parto, orang yang suka ronda meski usianya sudah senja. Ia berkata, pelan bahwa dulu ada perempuan di desa jauh yang konon menukar sesuatu untuk tetap terlihat muda. Caranya selalu sama. Ia menikah, lalu tak lama suaminya berpulang. Perempuan itu hidup lama dan kaya raya.
Namun pada satu pernikahan, ia memilih lelaki yang ternyata bukan orang biasa. Lelaki itu tidak marah. Ia hanya menutup pintu-pintu yang tidak terlihat orang satu persatu, sampai tak ada lagi jalan bagi sesuatu itu masuk ke rumah. Ketika pintu-pintu itu tertutup semua, wajah perempuan itu berubah kembali seperti usianya. Cerita Mbah Parto berhenti di situ. Ia tidak melanjutkan. Ia hanya menatap ke arah rumah Rini yang lampunya menyala lembut. Aku pulang dengan kepala penuh bayangan. Tutup pintu yang tidak terlihat, kain putih menutupi kaca, tembang yang pelan lalu semakin pelan, kerlip air yang tidak berasal dari kolam, dan Rama yang lebih sering tersenyum sekalipun lelah. Semua potongan itu seperti sedang mencari posisi pasnya. Pada hari ke-15, kabar kecil yang lain muncul. Rini terlihat sendirian berjalan ke arah bukit saat dini hari. Ia membawa bunga seperti biasa, tapi sejam kemudian, Rama menyusul, tidak membawa apapun selain tas kecil. Mereka turun bersama saat langit baru berubah biru. Orang yang melihat tidak berani menyapa, hanya mencatat dalam hati. Aku juga sempat mendapati sesuatu pada pagar rumah Rini. Di balik salah satu tiang, seperti ada abu halus yang tersapu rapi. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat garis tipis. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya menoleh ke kanan kiri untuk memastikan tidak ada yang melihat. Aku memperhatikan terlalu serius. Lalu aku berjalan lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Malam ke-17, listrik di beberapa rumah padam sepersekian detik. Saat kembali menyala, tembang itu terdengar lebih kencang. Aku berdiri di teras, jemari menempel di pagar dingin. Dari jendela belakang rumah Rini, cahaya seperti air itu muncul lagi. Kain putih menutup kaca tua, tapi bayangannya tetap terasa. Di saat yang sama, Rama keluar menuju halaman, berdiri diam, menatap langit, lalu menutup mata seperti orang yang sedang mencoba mengingat letak sebuah kunci. Beberapa menit kemudian, tembang itu mereda. Angin bergerak, wangi melati menipis. Aku menarik napas lega tanpa sadar. Rini jarang keluar setelah maghrib. Ia lebih banyak duduk di ruang tengah. Sesekali terdengar kursi digeser, seolah ada yang disusun ulang. Aku membayangkan ia memindahkan vas, merapikan bingkai foto, atau menambahkan bunga baru di meja. Namun di antara semua itu, yang membuatku terus teringat adalah satu hal. Sesekali, bayangan Rini yang jatuh di lantai tampak kurang sinkron dengan geraknya. Ini mungkin efek lampu yang memantul, kataku pada diri sendiri. Tapi tubuhku menolak tenang. Naluri manusia kadang lebih cepat menangkap yang janggal daripada logika. Hari ke-18, Rama datang ke bengkel miliknya lebih pagi. Ia bekerja sampai siang, lalu tutup lebih cepat. Sore itu, ia memanggilku ke warung dan bertanya hal-hal sepele. Bagaimana kabar ibuku? Apakah sumur di belakang rumah masih memancar? Apakah obat nyamuk merek baru itu efektif? Setelah obrolan selesai, ia menatapku lama. Tanpa berkata apa-apa, ia seperti menitipkan kalimat di udara. Aku tidak tahu persis kalimatnya, tapi getarnya terasa. Semacam permohonan agar aku tidak salah paham jika beberapa hari ke depan ada hal-hal yang tidak biasa. Aku pulang membawa kegelisahan yang lebih tajam. Namun aku juga membawa rasa percaya yang tidak bisa kujelaskan. Ada hari-hari ketika kamu merasa seseorang sedang mengerjakan sesuatu dengan hati-hati dan tugasmu hanya tidak mengganggu. Malam itu, aku memutuskan membaca buku di teras dan tidak berjalan-jalan ke arah rumah Rini. Biarlah malam ini berjalan seperti yang harus berjalan. Pagi berikutnya, Rini terlihat di pasar dengan riasan lebih tipis. Ada garis halus lagi di sudut matanya. Sangat tipis, hampir tidak terlihat. Kalau kamu tidak memperhatikan, kamu akan melewatkannya.
Ia membeli buah, sayur dan menyapa pedagang satu persatu. Tak lama, Rama datang menyusul dengan senyum ringan. Mereka tampak seperti pasangan biasa yang menawar harga cabai. Adegan sederhana yang di desa selalu terasa hangat. Namun bagi yang mengikuti cerita ini, adegan itu justru seperti jeda sebelum musik berubah. Hari ke-20, aku kembali datang untuk memeriksa stop kontak yang katanya sering berdesing. Di ruang tengah, kain putih masih menutup kaca. Rama duduk membaca sesuatu yang tidak terlihat judulnya. Rini menyiapkan minum. Saat aku duduk, aku mendengar bunyi sangat pelan, seperti tetes air jatuh ke permukaan logam. Tidak ada ember, tidak ada kebocoran. Bunyi itu datang dari arah kaca yang tertutup. Aku berpura-pura tidak mendengar. Rama melirik sebentar, lalu menatapku seolah berkata, supaya aku tetap fokus pada kabel. Sebelum pulang, Rama menahan langkahku sebentar di teras. Ia tidak banyak bicara, hanya menanyakan apakah aku bisa mampir kalau malam-malam butuh bantuan. Aku mengangguk. Ia mengucapkan terima kasih. Rini memandangi kami dari dalam. Siluetnya memanjang di lantai. Saat angin bertiup, tirai mengembang dan bayangan itu bergerak seperti riak. Aku menelan ludah dan menuruni tangga pelan-pelan. Malam ke-21, hujan turun sebentar lalu berhenti. Jalanan basah memantulkan bintang. Aku terbangun oleh suara yang mengalun sangat lembut. Tembang itu kembali. Kali ini tidak sedih, lebih seperti panggilan. Aku bangun, mengenakan jaket, dan berdiri di ambang pintu. Dari rumah Rini, tembang mengalir bersama wangi kenanga. Bukan melati. Kenanga punya aroma yang dalam, seperti membawa kenangan lama. Aku melihat bayangan Rama lewat di depan jendela, melangkah pelan, lalu berhenti. Tangan kanannya terangkat, seperti menutup sesuatu yang tidak terlihat. Tembang berubah makin lirih. Pagi hari aku bertemu Bu Lastri yang berkata bahwa Rini terlihat pucat saat membeli roti. Ia masih cantik, tetapi bukan jenis cantik yang bersinar. Cantiknya seperti cermin yang diusap terus-menerus sampai permukaannya menipis. Aku hanya mengangguk dan membeli kopi. Kepalaku semakin penuh oleh detail-detail kecil, seperti menonton perahu yang pelan-pelan melewati arus deras. Kamu tahu, ia akan sampai ke suatu tempat. Kamu hanya belum tahu di teluk yang mana. Pemicu konflik. Pemicu konflik mulai terasa pada malam ke-22. Rama tiba-tiba pingsan saat sedang memeriksa atap di halaman belakang. Kejadiannya cepat. Ia sempat memegang dahi, menarik napas panjang, lalu jatuh terduduk. Rini panik dan memanggil tetangga. Aku yang kebetulan lewat ikut membantu mengangkatnya ke ruang tengah. Saat kami baringkan, kulitnya dingin seperti batu yang lama direndam. Matanya tertutup, tapi napasnya ada. Rini menangis, suaranya serak. Ia memintaku memanggil Pak Ustadz untuk datang membacakan doa. Pak Ustadz datang, duduk dan membaca pelan-pelan. Tidak ada yang aneh selama doa. Rama tersadar setelah beberapa menit dan tersenyum tipis sambil mengucap terima kasih. Ketika semua orang pulang, aku tertinggal sebentar di teras. Rini duduk memeluk lutut, matanya basah. Aku bilang supaya ia istirahat. Ia mengangguk, tapi tatapannya kosong. Di balik bahunya, kain putih yang menutup kaca tampak bergerak, padahal semua jendela tertutup. Aku menunduk dan pura-pura tidak melihat. Malam itu, aku menulis di catatan bahwa sesuatu akhirnya menyentuh Rama, tapi tidak berhasil menahannya. Catatan itu kuberi lingkaran tebal. Besoknya, Rama membuka bengkel seperti biasa, malah lebih ceria. Ia menyapa pelanggan, memperbaiki motor, dan beberapa kali tertawa. Namun setiap kali ada suara gamelan dari radio tetangga, ia berhenti sesaat, seolah mendengar lapisan suara lain di bawah lagu yang diputar. Ia menghela napas dan kembali kerja. Sore harinya, ia menutup bengkel lebih awal dan berjalan menuju rumah melewati jalan yang berbeda dari biasanya.
Jalan itu memutar dan melewati 3 mushola kecil. Aku mengikuti dari jarak aman. Ia berhenti sebentar di setiap halaman mushola, menoleh ke arah ruangan dalam, lalu berjalan lagi. Tidak ada yang mencolok, tapi pola itu membuatku yakin ia sedang menata sesuatu yang tidak terlihat mata. Malam ke-23, wangi melati kembali datang, kali ini bercampur kenanga. Tembang terdengar, lalu seperti bertemu dinding tak terlihat. Suaranya mantul, berputar, kemudian pelan-pelan redup. Rini berdiri di depan kaca yang tertutup kain putih. Tangannya gemetar, menahan kain itu supaya tidak jatuh. Rama berdiri beberapa langkah di belakangnya, matanya tenang. Aku melihatnya dari sela pagar hidup. Dadaku sesak, tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasakan harapan yang tidak bisa aku cari sumbernya. Pada pagi berikutnya, garis halus di sudut mata Rini bertambah 1. Sangat tipis tapi ada. Kulit tangannya lebih sering menampakkan urat lalu menutup lagi. Orang-orang yang tidak tahu cerita mungkin akan bilang itu karena capek. Tapi kami yang memperhatikan tahu bahwa sesuatu sedang bergerak ke arah yang lain, bukan ke arah yang biasa. Pemicu konflik mencapai puncak kecilnya pada hari ke-24, saat Rini mendatangiku dengan wajah yang tidak setenang biasanya. Ia bilang kulkasnya berisik lagi. Aku datang, tapi sebelum menyentuh apa-apa, ia bertanya pelan apakah aku pernah mendengar suara di rumah ini saat malam. Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku menimbang jawaban. Lalu aku bilang, aku pernah mendengar angin. Ia mengangguk dan tidak menambahkan apa-apa. Ia hanya berdiri lama di depan kaca yang tertutup, seperti orang yang rindu pada sesuatu yang tidak seharusnya dirindukan. Sejak hari itu, rumah itu seperti hidup di 2 dunia. Di siang hari, semuanya biasa. Di malam hari, udara berubah lebih padat. Tembang yang dulu lancar kini sering tersendat. Wangi yang dulu mengisi ruangan kini seperti tersimpan di botol yang tutupnya diputar rapat. Rama tidak menantang apapun. Ia tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya terus menutup pintu-pintu yang tidak terlihat, sedikit demi sedikit, sampai rumah itu kembali menjadi rumah untuk manusia. Aku tahu konflik sebenarnya baru dibuka. Aku juga tahu dari cara angin bergerak bahwa dari balik bukit, sesuatu yang lama menunggu mulai tidak sabar. Cerita ini akan segera bergeser dari tanda-tanda halus menjadi pertemuan yang tidak bisa dihindari. Pertanyaannya tinggal 1. Apakah yang menunggu di balik bukit akan datang mengetuk, atau rumah ini yang akan memanggilnya pulang untuk terakhir kali? Part ini berhenti sampai di sini. Setelah ini, malam-malam akan memendek, langkah-langkah akan lebih jelas, dan rahasia yang selama ini ditutup dengan wangi bunga akan terbuka oleh waktu yang tak bisa lagi dinegosiasikan. Malam ke-25 turun dengan angin yang tidak biasanya. Udara terasa lebih berat, seperti membawa sesuatu yang ikut menempel di kulit. Aku duduk di teras dengan lampu temaram menyala, mencoba menenangkan pikiran. Jalan desa sepi. Hanya suara anjing jauh di ujung kampung terdengar sekali 2 kali. Biasanya suara itu biasa saja, tapi malam itu terdengar seperti peringatan. Rumah Rini tampak gelap kecuali lampu kecil di teras. Aku sempat berpikir semuanya sudah tenang, tapi tiba-tiba tembang itu terdengar lagi. Tidak seperti sebelumnya yang lembut dan mengalun. Kali ini terdengar seperti suara yang menahan tangis. Suara itu lirih, panjang, dan bergetar seperti seseorang yang memanggil dari dalam sumur. Aku berdiri tanpa sadar, kakiku melangkah sendiri menuju pagar. Dari sela pagar tanaman, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku berhenti. Rini berdiri di ruang tengah, tepat di depan kaca yang tertutup kain putih. Ia tidak bergerak. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah. Kain putih itu bergetar pelan, seperti ada angin yang hanya bertiup di satu titik. Rini mengangkat tangan perlahan dan menyentuh kain itu dengan ujung jarinya.
Sejenak ruangan itu tampak seperti menahan napas. Rama muncul dari kamar. Wajahnya tampak tegang, tapi tidak terkejut. Ia berjalan mendekat, memegang bahu Rini. Aku tidak bisa mendengar apa yang ia katakan, tapi dari geraknya, ia seolah memanggil Rini kembali. Rini menoleh pelan, namun gerakan itu seperti terlalu berat bagi seorang perempuan dengan tubuh muda. Ada satu detik ketika wajahnya terlihat jelas. Bukan keriput, bukan tua, tapi ada sesuatu yang berubah. Matanya lebih dalam, lebih gelap, seolah ada ruang lain di belakang tatapannya. Kain putih itu jatuh ke lantai tanpa sentuhan. Kaca tua itu kembali terlihat. Permukaan kacanya tidak lagi memantulkan ruangan. Ia memantulkan sesuatu yang lain. Seperti genangan air yang memperlihatkan langit yang tidak sama dengan yang ada di atas kepala kita. Kerlip cahaya di dalam kaca itu bergerak perlahan, seperti riak air di kolam saat bulan penuh. Aku mundur selangkah. Jantungku memukul dada. Rama berdiri di depan kaca, mengangkat kedua tangannya seperti menahan sesuatu agar tidak keluar. Tidak ada suara dari mulutnya, tapi aku bisa melihat bibirnya bergerak perlahan. Entah itu doa atau mantra, aku tidak tahu. Yang jelas, ruangan itu berubah, udara bergetar, tembang yang tadi seperti tangisan mendadak terpotong. Hening panjang turun seperti tirai. Rini ambruk pelan ke lantai. Rama menangkapnya. Ia tidak panik. Ia hanya memeluk tubuh Rini dan menunduk, seperti seseorang yang sudah mempersiapkan diri untuk ini sejak lama. Kaca tua itu tetap memantulkan riak cahaya, tapi lebih pelan, seolah sedang menunggu sesuatu. Aku menelan ludah, memalingkan wajah, dan pulang sebelum mereka melihat aku mengintip. Tapi malam itu, aku tidak tidur. Suara tembang itu terasa masih menyelinap ke celah-celah dinding rumahku. Aku menutup telinga, tapi suara itu tidak datang dari telinga. Suara itu datang dari dalam kepala. Pagi hari, desa berjalan seperti biasa. Burung berkicau, anak-anak bermain karet. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi semalam. Rini tersenyum saat berbelanja di pasar. Ia membawa bunga kenanga seperti biasa. Namun ketika ia menoleh, aku melihat garis halus baru di sekitar bibirnya. Sangat tipis. Seperti goresan waktu yang baru mulai menampakkan dirinya. Wajah Rama juga tampak berbeda. Bukan lelah, bukan sakit. Lebih seperti seseorang yang tahu ia sedang berdiri di atas jalan yang sudah tidak bisa ia putar kembali. Ia tetap tersenyum saat menyapa orang. Tapi senyumnya tidak lagi hangat. Senyumnya lebih seperti tameng. Malam ke-26 aku kembali terjaga. Bukan karena tembang, bukan karena wangi melati, tapi karena suara langkah. Langkah yang pelan dan teratur. Langkah itu berasal dari jalan depan rumah. Aku mengintip dari balik jendela. Rama berjalan sendirian menuju arah bukit. Ia membawa tas kecil yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada siapapun yang mengikutinya. Tidak ada cahaya yang menerangi jalan. Hanya bulan yang menempel di langit dan bayangannya sendiri yang memanjang di tanah basah. Aku tidak mengikuti. Aku hanya memandangi punggungnya sampai hilang di tikungan. Ketika ia lenyap, suara jangkrik berhenti. Seperti hutan memberikan ruang untuk sesuatu lewat. Esok paginya, Rini terlihat lebih lemah. Ia duduk di teras, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Kulitnya terlihat lebih pucat, tidak lagi berpendar seperti kaca bening. Tapi anehnya, ia tetap cantik. Cantik yang menua. Cantik yang tidak lagi bisa disembunyikan. Ia memandangi jalan, seolah menunggu seseorang pulang. Aku mendekatinya, berpura-pura ingin memeriksa kabel lampu teras. Rini menoleh padaku dengan mata yang sangat pelan. Tatapannya tidak tajam, tidak dingin, tapi kosong.
seperti seseorang yang sedang berada di dua tempat sekaligus. Ia berbisik pelan sekali. Aku hampir tidak bisa mendengarnya. Ia berkata bahwa setiap hal indah yang terlalu lama disimpan akan meminta imbalan, dan ia tahu bahwa waktunya mulai dihitung ulang. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada seseorang yang sedang berjalan menuju hari yang akan mengubah semuanya. Malam ke-27 datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap, tidak ada bintang. Hutan jati tidak bersuara. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Aku memegang pagar dengan jemari kaku. Dari rumah Rini, tidak ada tembang, tidak ada wangi bunga, tidak ada cahaya kaca, hanya sunyi yang terlalu tebal untuk sunyi. Rama muncul di teras. Ia menoleh ke arah jalan, seolah tahu aku sedang memperhatikan. Ia tidak bicara, ia hanya mengangguk kecil, sebuah tanda sederhana yang terasa seperti pintu terakhir sebelum semuanya terbuka. Dan aku tahu, besok rahasia itu mulai terungkap. Besok, umur yang disembunyikan akan muncul ke permukaan. Besok, cerita yang selama ini berjalan dengan pelan akan mulai berlari. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Keesokan harinya, suasana desa seperti menahan sesuatu di udara. Matahari bersinar seperti biasa, tapi rasanya tidak benar-benar hangat. Orang-orang berbicara pelan, seolah takut suara mereka memanggil sesuatu yang sedang berusaha tetap diam. Aku berjalan menuju warung Bulastri untuk membeli teh, tapi pikiranku masih tertinggal di malam sebelumnya. Bayangan Rini yang duduk di teras dengan tatapan kosong terus terulang di kepala. Tatapan seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang ia tahu akhirnya akan datang. Bulastri memperhatikanku. Ia bilang wajahku pucat seperti kurang tidur. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Aku tidak mungkin mengatakan bahwa aku melihat kaca tua memantulkan sesuatu yang bukan ruangan. Atau menyebut bahwa tembang yang terdengar seperti panggilan mulai terdengar tidak dari rumah, tapi dari arah bukit. Orang-orang di desa sudah cukup punya alasan untuk takut. Aku tidak ingin menambah beban ketakutan itu. Siang itu, aku memutuskan pergi ke bukit. Bukan untuk mengikuti jejak Rama, tapi untuk melihat sendiri apa yang sebenarnya ada di sana. Jalan menuju bukit tidak sulit, tapi jarang dilewati. Semak-semak tumbuh tinggi di kiri kanan, ranting pohon kering menempel di pakaian saat berjalan. Udara terasa lebih lembab ketika semakin mendekati hutan. Suara burung tidak terdengar. Yang terdengar hanya desir angin yang membawa aroma tanah dan bunga kenanga yang sudah layu. Aku sampai di sebuah dataran kecil sebelum jalan menanjak. Di sana ada bekas tempat lama yang pernah dipakai orang untuk beristirahat. Ada batu panjang seperti bangku. Di atasnya ada kelopak bunga yang masih segar. Warna kuningnya seperti baru dipetik. Aku tahu Rini sering ke sini, tapi aku tidak tahu mengapa. Aku terus berjalan sampai menemukan mulut gua. Gua itu tidak besar, tapi cukup lebar untuk dua orang berjalan berdampingan. Dari dalamnya keluar udara dingin dan wangi yang samar. Bukan wangi busuk, bukan wangi kematian, tapi wangi yang menenangkan sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Wangi bunga yang diletakkan di tempat yang tidak boleh disentuh. Di dalam gua tidak gelap. Ada cahaya samar yang seperti berasal dari batu-batu basah di dinding. Aku melangkah pelan, mendekati bagian yang lebih dalam. Ada kolam kecil. Airnya jernih sekali, bahkan sepertinya terlalu jernih untuk berada di dalam gua. Di permukaan air itu, ada bayangan wajah perempuan. Bukan wajah Rini. Wajah itu lebih tua. Mata yang dalam. Tulang pipi menonjol. Senyum yang terasa seperti bayangan dari sesuatu yang sudah lama tidak menyentuh dunia. Aku mundur pelan, nafasku tersengal. Aku merasakan sesuatu yang bukan ketakutan biasa. Lebih seperti tubuhku sedang mencoba mengingat sesuatu yang tidak pernah aku pelajari. Sesuatu yang pernah terjadi jauh sebelum aku lahir.
Aku keluar dari goa dan duduk di batu. Angin berembus dari arah timur, membawa wangi kenanga yang sangat kuat. Aku menutup wajah dengan tangan. Jantungku berdetak keras, tapi pikiranku justru semakin jernih. Aku mulai mengerti. Rini tidak lahir dengan keindahan yang tidak berubah. Ia memilihnya. Ia menukar waktu yang seharusnya berjalan untuknya dengan waktu orang lain. Ia meminjam usia dari kehidupan orang yang masih muda dan belum tercemar apapun. Ia mengambil kehangatan hidup dari suaminya satu persatu. Dan setiap kali seorang suami meninggal, waktu mudanya diperpanjang. Tapi sekarang ada Rama. Seseorang yang datang bukan tanpa bekal. Seseorang yang tahu cara menutup pintu-pintu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Seseorang yang sedang mengembalikan waktu ke tempatnya. Aku pulang dengan langkah lambat. Badanku lelah, tapi pikiranku terjaga. Di depan rumah Rini, aku berhenti. Tidak ada wangi bunga. Tidak ada tembang. Rumah itu sunyi seperti rumah biasa. Namun rasa sunyi itu bukan ketenangan. Lebih seperti diam sebelum badai. Rama muncul di teras. Ia duduk di kursi kayu, memandang halaman. Aku mendekat. Ia menyisihkan kursi lain untukku. Kami tidak bicara lama, hanya saling menunggu kata yang tepat untuk keluar. Akhirnya ia mulai lebih dulu. Ia bilang bahwa Rini tidak jahat. Ia tidak memulai ini karena keinginan menyakiti siapapun. Ia memulai ini karena ketakutan akan kehilangan. Dulu, saat ia masih manusia biasa, wajahnya mulai berubah karena usia. Tangannya mulai keriput, rambutnya mulai memutih. Ia panik. Ia mencari cara untuk menghentikan waktu. Dan di bukit itu, ia menemukan sesuatu yang mau menawarkan kesepakatan. Kesepakatan itu sederhana. Kecantikan dan usia luas sebagai ganti kehidupan orang lain. 1 jiwa untuk 1 bulan muda. 1 bulan kecantikan untuk 1 nyawa yang masih segar. Rama tahu semua itu bukan dari orang lain. Ia melihatnya sendiri, melalui kaca tua itu. Kaca itu bukan hanya kaca. Itu jendela ke masa yang tidak terlihat. Masa yang tidak bisa disentuh oleh waktu manusia. Sebuah pintu ke tempat Rini pertama kali meminta tolong. Aku menatapnya. Aku bertanya apakah ia datang untuk menghapus semua ini. Rama mengangguk pelan. Ia tidak datang untuk menyerang. Ia datang untuk mengembalikan sesuatu ke tempat asalnya. Di saat kami bicara, Rini muncul dari dalam rumah. Ia berdiri di depan pintu. Tubuhnya tampak goyah, seolah kakinya sedang menahan beban yang tidak terlihat. Wajahnya mulai memperlihatkan garis-garis usia yang selama ini ia sembunyikan dengan kecantikan yang bukan miliknya sendiri. Ia memandang kami berdua. Suaranya lirih, hampir seperti angin yang kehilangan jalan. Ia berkata bahwa waktu yang ia pinjam sedang dikembalikan satu persatu. Dan ia tahu ia tidak bisa menahannya lagi. Ia tidak meminta kami menghentikannya. Ia hanya ingin kami mendengarnya. Ia ingin seseorang tahu bahwa ia pernah mencintai, sekalipun caranya salah. Aku tidak bisa bicara. Rama hanya menunduk. Angin kembali, datang membawa wangi kenanga. Wangi yang tidak lagi menenangkan. Wangi yang menandakan sesuatu sedang pulang ke tempat asal. Malam ke-28 turun tanpa suara. Langit gelap sekali, seolah bulan memutuskan untuk tidak ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Angin dari arah bukit membawa udara dingin yang menusuk. Aku duduk di teras, tapi bukan karena ingin melihat. Lebih tepatnya, tubuhku tidak mau diam di tempat lain. Ada sesuatu yang membuatku merasa aku harus berada di luar rumah malam itu. Di kejauhan, rumah Rini tampak tenang. Tidak ada cahaya kaca yang memantul. Tidak ada tembang.
Tidak ada bau bunga. Semua seperti mati, tetapi bukan mati yang biasa. Lebih seperti rumah itu sedang menahan napas terakhir sebelum melepaskan sesuatu yang selama ini dikurung. Aku mendengar langkah kaki pelan di jalan depan rumah. Saat aku menoleh, aku melihat Rama berjalan. Ia tidak membawa apa-apa. Tidak tas kecil, tidak kain putih, hanya dirinya sendiri. Wajahnya tenang, tetapi dari cara ia melangkah, aku tahu ia sudah memutuskan sesuatu. Aku bangkit dan mengikutinya dari belakang. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Rumah Rini tidak dikunci. Pintu kayu sedikit terbuka. Kami masuk perlahan. Lampu ruang tengah menyala redup. Kain putih masih menutupi kaca tua. Ruangan itu terasa dingin seperti ruangan bawah tanah. Rini duduk di lantai, tepat di depan kaca. Rambutnya terurai. Tangan kanannya menggenggam sapu tangan. Tubuhnya bergoyang pelan, seperti seseorang yang sedang berusaha menjaga dirinya tetap sadar. Ketika kami masuk, ia tidak mengangkat wajah, tapi ia tahu kami ada di sana. Ia berkata bahwa waktunya sudah datang. Suaranya serak, bukan karena menangis. Lebih seperti orang yang sudah terlalu lama berbicara pada sesuatu yang tidak bisa menjawab. Rama mendekat, duduk di sampingnya. Ia tidak menyentuh Rini, tapi kehadirannya terasa seperti dinding yang menghalangi sesuatu merembes keluar dari kaca. Rini mengangkat wajahnya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat keriput halus yang selama ini tidak tampak. Sangat halus, seperti garis yang digambar dengan ujung kuku. Di bawah matanya, kulitnya menipis. Di sudut bibirnya, garis usia tampak samar. Ia tidak lagi terlihat seperti perempuan 20-an. Ia tampak seperti seseorang yang sedang bergerak menuju bentuk aslinya. Bentuk yang selama ini ia sembunyikan. Rama mulai berbicara sangat pelan. Kalimatnya seperti doa, tetapi tidak terdengar seperti doa yang biasa aku dengar di masjid. Lebih seperti cara seseorang mengunci pintu dari dalam. Kaca tua itu bergetar. Kain putih yang menutupi kaca sedikit terangkat, meski tidak ada angin bergerak. Aku mundur satu langkah, tapi tidak bisa keluar. Ruangan itu seperti menahan kami di dalam lingkarannya. Rini memejamkan mata. Nafasnya berat. Ia berkata bahwa dulu, saat ia pertama kali datang ke bukit, ia tidak bermaksud meminta sesuatu yang besar. Ia hanya ingin waktu berhenti. Ia hanya ingin tetap dicintai seperti saat ia masih muda. Ia tidak tahu bahwa permintaan itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang menelan hidup orang lain. Tiba-tiba kaca tua itu bersinar, bukan cahaya terang, tapi cahaya yang seperti berasal dari dalam air. Riak geraknya pelan, namun terasa seperti ada sesuatu yang sedang mencoba keluar. Kain putih melayang sedikit. Rini menahan nafas. Rama menarik napas panjang dan menempelkan telapak tangannya ke kaca. Suara seperti gemericik air terdengar. Lalu pelan-pelan, bayangan muncul di permukaan kaca. Bukan bayangan Rini, bukan bayangan kami. Bayangan itu tampak sangat tua. Kulitnya keriput, seperti kain yang terlipat ribuan kali. Rambutnya putih panjang, jatuh seperti benang tipis. Matanya dalam, tapi bukan dalam karena rasa. Dalam seperti sumur yang tidak punya dasar. Bayangan itu adalah Rini. Rini yang sebenarnya. Rini yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tubuhku menegang. Aku ingin menutup mata, tapi tidak bisa. Seolah kaca itu memaksa kami menyaksikan kebenaran yang selama ini ditutup rapat. Rini yang duduk di lantai mulai menggetarkan bahunya. Kulit di tangannya mulai memperlihatkan gurat-gurat halus. Bukan berubah cepat, tapi cukup jelas untuk terlihat di depan mata. Wajah mudanya seperti cermin yang pelan-pelan kehilangan lapisannya. Rama tetap tenang.
Ia tidak mencoba menghalangi perubahan itu. Ia hanya menjaga agar yang keluar dari kaca tidak mengambil lebih dari yang seharusnya. Rini terisak. Ia meminta maaf. Bukan kepada Rama, bukan kepada suami-suaminya, tapi kepada dirinya sendiri. Karena ia tahu ia telah meminjam sesuatu yang tidak pernah ia mampu bayar penuh. Cahaya kaca menjadi lebih kuat. Rini menunduk, dan perlahan umur yang ia sembunyikan mulai kembali ke tubuhnya. Rambutnya berubah, tidak cepat, tapi jelas. Hitam memudar menjadi putih keabu-abuan. Kulit wajahnya mengendur. Pipi yang tadi halus menjadi lebih lembut, seperti tanah yang diusap waktu. Tangan yang tadi lentik menjadi rapuh. Garisnya dalam, tapi perubahan itu tidak mengerikan, tidak kasar, tidak memuakan. Itu bukan penuaan, itu pemulangan. Waktu yang dipinjam sedang dikembalikan. Rama memegang bahu Rini, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Ia membisikkan sesuatu yang sangat pelan, sesuatu yang membuat tembang malam yang dulu terdengar menyeramkan, kini terdengar seperti suara yang sedang dilepaskan untuk pulang ke tempat asalnya. Udara ruangan menjadi hangat. Kaca tua berhenti bergetar. Cahaya di dalamnya padam perlahan. Kain putih jatuh menutupinya kembali. Rini terbaring di pangkuan Rama. Ia tidak lagi terlihat seperti perempuan muda. Namun ia tidak tampak menyeramkan. Ia tampak seperti seseorang yang akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri. Rama memanggil namanya, pelan, tanpa memaksa, tanpa takut. Rini membuka mata sekali lagi. Tetap cantik, tapi cantik yang manusiawi. Cantik yang sudah melewati banyak hal. Ia tersenyum tipis, sangat lembut. Ia berkata satu kalimat. Katanya, akhirnya aku pulang. Lalu matanya tertutup, dan ruangan menjadi sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan, sunyi yang selesai. Tidak ada tembang, tidak ada wangi bunga, tidak ada bayangan yang menempel di kaca. Hanya keheningan seorang perempuan yang akhirnya melepaskan waktu yang bukan miliknya. Aku tidak menangis, Rama pun tidak. Kami hanya duduk lama, membiarkan malam menyelesaikan sisanya. Malam itu belum berakhir. Setelah Rini tertidur dalam pelukan Rama, udara di dalam rumah berubah pelan-pelan. Bukan dingin, bukan panas, tapi terasa seperti ada sesuatu yang sedang mendekat. Sesuatu yang sudah lama menjadi bagian dari kisah ini. Sesuatu yang selama bertahun-tahun menerima tumbal, tanpa suara, dan tanpa penolakan. Penunggu itu, aku duduk di sudut ruangan, tidak berani bergerak, tidak berani bersuara. Nafasku pendek dan teratur, seperti aku sedang bersembunyi. Rama menutup mata sebentar, seperti seseorang yang sedang menyiapkan diri untuk menyambut tamu yang ia tahu akan datang. Ia meletakkan Rini dengan sangat hati-hati di lantai, di atas kain selimut tipis. Rumah menjadi sangat hening, bahkan suara air mancur di halaman pun seakan berhenti. Lampu bergoyang pelan, bukan karena angin, tapi karena udara yang terasa seperti menahan bentuknya sendiri. Lalu terdengar langkah pelan, tidak keras, tidak menyeret. Langkah itu seperti seseorang yang berjalan tanpa berat badan. Dari arah luar rumah, perlahan mendekat. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi aku tahu ia ada di depan pintu. Bayangan hitam tanpa bentuk tegas, tidak berwajah, bukan manusia, bukan juga binatang. Lebih seperti kabut yang sedang mencoba menjadi tubuh. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, seolah menunggu penjelasan. Rama berdiri,
Ia tidak takut, tidak menantang. Ia hanya berdiri tenang, seperti seseorang yang paham bahwa yang datang bukan untuk bertarung. Ia berkata pelan, suaranya sangat rendah, tapi jelas, bahwa perjanjian sudah selesai, bahwa waktu yang dipinjam sudah dikembalikan, bahwa tidak ada lagi jiwa yang akan diambil untuk menggantikan kecantikan, bahwa hidup akhirnya kembali menjadi hidup, dan mati kembali menjadi mati. Udara bergetar, bukan suara, hanya getar yang terasa sampai tulang. Bayangan itu mendekat selangkah, tidak mengancam, tidak marah, hanya mendekat. Rini membuka mata. Aku tidak tahu apakah itu karena ia mendengar atau karena ia merasakan. Matanya tidak lagi tajam seperti dulu, tidak bersinar seperti kaca. Hanya mata seorang perempuan tua yang sudah sangat lelah. Tapi di balik lelah itu, ada kelegaan yang sangat besar. Ia memandang bayangan itu, dan tersenyum. Senyum yang sangat kecil. Senyum yang tidak dibuat untuk dilihat orang lain. Senyum yang dibuat untuk dirinya sendiri. Bayangan itu berhenti. Untuk sesaat, waktu terasa tidak berjalan. Seperti semua daun berhenti bergerak. Seperti semua jam berhenti berdetak. Seperti dunia menunggu keputusan kecil yang akan menentukan bagaimana cerita ini berakhir. Rini mengangguk. Pelan. Hanya sekali. Dan itu cukup. Bayangan itu tidak meledak. Tidak menghilang dengan suara. Tidak berubah wujud. Ia hanya perlahan menjadi lebih tipis, lebih pudar, lebih ringan. Sampai akhirnya hilang seperti asap yang tertiup pelan oleh angin yang tidak terasa. Rumah tetap sunyi. Tapi bukan sunyi menakutkan. Sunyi setelah hujan reda. Sunyi setelah pintu terakhir tertutup. Sunyi yang menyelesaikan sesuatu. Rama duduk kembali di samping Rini. Ia menggenggam tangan Rini yang kini tampak rapuh. Aku mendekat, perlahan. Aku duduk di lantai juga. Tidak ada kata-kata, tidak ada doa yang diucapkan keras. Hanya kehadiran, dan malam yang sudah selesai menjalankan tugasnya. Beberapa menit kemudian, udara rumah terasa kembali normal. Suara jangkrik di luar muncul kembali, lampu berhenti bergetar. Wanginya tidak lagi melati atau kenanga. Hanya wangi malam biasa di desa yang damai. Rini memejamkan mata sekali lagi. Dan kali ini, ia benar-benar pergi. Perlahan, tanpa rasa sakit, tanpa harus menukar apapun lagi. Rama menunduk. Ia tidak menangis keras. Air matanya hanya mengalir diam-diam, seperti air yang menemukan jalan pulang. Aku menutup kaca tua dengan kain putih lagi, namun kali ini tanpa rasa takut. Tidak ada lagi yang tinggal di balik permukaannya. Hanya pantulan ruangan, pantulan kami, dan pantulan malam yang kembali menjadi malam. Kami duduk sampai fajar datang. Tidak ada yang berbicara sampai ayam berkokok. Dan ketika sinar matahari pertama masuk dari jendela, aku tahu satu hal. Cerita ini akhirnya mencapai tempat yang seharusnya. Tidak ada lagi yang harus dikejar. Tidak ada lagi yang harus disembunyikan.